Kali ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang pemateri yang sangat luar biasa, yang, profilnya ada di mana-mana, prestasinya juga ada di mana-mana, tidak hanya di Indonesia tapi juga di mungkin seantero dunia kalau boleh saya menyebutkan, dan ia adalah Ibu Tri Mumpuni. Ibu Tri Mumpuni adalah seorang Executive Director di Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, sekaligus juga pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Selamat malam, Bu Buni. Selamat malam. Eee, jadi ini jam 9 malam. Bu Buni sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Ibu, kalau boleh nanya di awal terlebih dahulu, Bu, kegiatan Ibu sehari-hari apa aja sekarang, Bu? Oh ya ini karena sejak Covid itu kan Mhm. saya tidak tinggal di Jakarta, saya Oh, iya. tinggal tinggal di kebun saya kira-kira 5 menit dari Ciater itu di Subang ya, di lereng Gunung Tangkuban Perahu lah gitu. Di situ biasanya yang saya lakukan sehari-hari ya berkebun, terus kemudian kalau ada Zoom ya saya Zoom, webinar, segala macam lah. Banyak aktivitas yang bisa dikerjakan ya kalau Mhm. sedang tidak ada kegiatan harus ke apa namanya, terpaksa satu 2 rapat tuh ada yang offline gitu ke Bandung maupun ke Jakarta. Jadi sekarang seperti jadi orang desa lah, lebih menyenangkan. Ah, iya, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, biasanya Ibu kan masuk ke pelosok-pelosok daerah nih, Bu. Nah, kalau di saat Covid sekarang bagaimana, Bu? Masih, ke pelosok daerah atau bagaimana, Bu? Beberapa masih, Mhm. tapi justru daerah itu menurut saya malah aman. Iya, Jadi Pak. zona zona aman dari Covid karena memang di daerah terpelosok yang tidak terekspos oleh hiruk pikuk duniawi kalau menurut saya ya. Mereka punya punya dunianya sendiri gitu, daerah yang terpencil, di balik gunung, atau kadang-kadang di bukit, di puncak gunung dan sebagainya yang alamnya masih bagus. Siap, Bu. Nah, baik, Bu, ini, masuk ke ini pertanyaan dari saya terlebih dahulu, Bu, terkait dengan Ibu ini kan dikenal dengan, tokoh yang menerangi pelosok-pelosok daerah ya, Bu, ya. Ya, Kira-kira kalau kalau saya lihat, dari riset saya, sebelumnya ada hampir ratusan, 150 lebih desa yang sudah diterangi ya, Bu, ya? enggak sih sebetulnya mungkin masih di bawah 100 tapi Mhm. mendekati lah, belum. Alhamdulillah, Bu. Belum. Tapi kalau saya lihat tadi juga diskusi gitu, Bu, ada program-program lain juga yang, setidaknya, meniru atau memodifikasi dari program yang Ibu punya gitu ya, Bu, ya? Yang sudah dilakukan oleh, institusi lain baik dari segi kementerian ataupun, perusahaan atau CSR yang lain begitu ya, Bu, ya? Ini kan apa ya, memberikan listrik itu ke sebuah kegiatan universal yang semua orang Mhm, juga bisa melakukan gitu loh. Saya pikir itu ya pekerjaan siapa saja gitu, mhm, bahkan kita punya PLN yang mhm, mampu melistriki, lebih dari jauh lebih banyak tentunya karena dia sebagai institusi yang ditunjuk oleh pemerintah monopoli ya, yang mhm, punya tugas harus membawa listrik kemanapun di seluruh bumi persada ini gitu, khusus mhm. Indonesia ya. Iya, Bu. Nah, tadi, saya juga sedikit baca, Bu, saya pikir sebelumnya tujuan utama Ibu ke desa-desa itu adalah untuk menerangi, Bu. Menerangi dalam artian, membangun pembangkit listrik mikrohidro, terus dari masyarakat sudah mendapatkan listriknya, itu saja. Tapi menariknya ketika saya coba riset tadi, ternyata mikrohidro ini adalah pintu masuk gitu, Bu. Jadi sebenarnya, Bu, tujuan utama, program yang Ibu lakukan pemberdayaan masyarakat di desa ini, apa tujuan utamanya sebenarnya, Bu? Gini Mas, kita ini kan dirahmati Allah ya, punya Mhm, kelebihan dalam arti ilmu, terus kemudian juga punya akses kemana mana dibandingkan dari penduduk yang tinggal di daerah yang terpencil dan dalam kegelapan. mhm, Jadi artinya dengan kemampuan dan posisi yang kita miliki, seharusnya kan kita memberi manfaat buat masyarakat sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sudah bicara begitu, ya yang kita lakukan adalah bagaimana kita mampu tadi itu memberikan manfaat.
kebetulan di daerah yang sangat, terpencil, terus akses infrastrukturnya sulit, masih dalam kegelapan karena belum ada listrik, Mhm, tapi sebetulnya secara alam dia memiliki, sumber daya yang bisa dikelola dan dibangun untuk menjadi listrik. Misalnya ada mhm, sungai, terus sungai itu menjadi mikrohidro gitu. Hal-hal seperti itu sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja. mhm, Tapi yang kita lakukan adalah kita tidak membangun hanya fisiknya saja. mhm, Yang kita ingin bangun adalah manusianya. Caranya bagaimana? Justru melibatkan mereka dari perencanaan di awal untuk memahami kelebihan alam yang diberikan oleh Allah kepada desa tertentu gitu ya, dengan masyarakatnya diberi penyadaran dan diberi apa, kalau bahasa saya itu pemberdayaan. mhm, Mereka harus mampu untuk membangun dirinya sendiri. Jadi pembangunan yang baik itu adalah mampu menangkap, meng-capture ya, passion atau greget dari masyarakat itu, energinya masyarakat dan imajinasi masyarakat untuk menjadi seperti apa sih nantinya ke depan desa dia, terus penduduknya ya, mhm, masyarakatnya. Nah, inilah kemudian saya katakan bahwa yang kita bangun itu literally energi, tapi lebih jauh dari itu adalah energi kemanusiaan, itu yang lebih penting. Masyarakat diberdayakan, dikuatkan, mampu membangun dirinya sendiri dengan memiliki listrik dalam hal ini dan listrik itu menjadi alat untuk membangun ekonomi mereka. Sebab listrik itu adalah tulang punggung pembangunan ekonomi di desa. Kalau bicara pembangunan ekonomi harus ada energinya gitu. Jadi mhm, saya pikir itulah tujuan utama kita adalah bagaimana mensejahterakan rakyat dengan pendekatan ya, infrastruktur dalam hal ini listrik, tapi sebetulnya yang dibangun adalah manusianya, sehingga nanti mereka bisa membangun ekonominya sendiri dan memakmurkan, mensejahterakan mereka sendiri, gitu mhm. kira-kira. Berarti, secara konsep masyarakat yang ada di desa itu sebenarnya bukan objeknya begitu ya, Bu, ya, tapi merupakan subjeknya sendiri Bukanlah, ya, Bu, ya? dia subjek yang harus mampu membangun dirinya, Mhm, tugas kita adalah menyadarkan mereka bahwa mereka punya kemampuan dan mereka harus punya kemauan juga untuk maju, kira-kira mhm, itu. mmm. Nah, Bu, kalau secara sederhana, Bu, misalkan ketika Ibu masuk ke satu desa begitu, Bu. Ibu yang notabene merupakan orang luar, bukan orang asli dari desa itu, Bu. Pasti akan sangat sulit begitu ya, Bu, ya, masuk ke desa itu untuk membangun orangnya, menjadikan mereka subjek begitu, Bu. Bagaimana cara cara Ibu masuknya begitu, Bu? Kita punya namanya tim sosial Mhm, yang melakukan social engineering. Jadi yang kita lakukan adalah dalam tanda petik itu melakukan live in concept, tinggal dengan rakyat, menjadi mmm, bagian dari mereka, bergaul, ya, terus kalau bahasa yang paling pas itu diluted gitu ya, wah, menyatu, membaur dengan masyarakat. Tidak ada beda antara kita sebagai pendatang maupun mhm, rakyat sebagai orang lokal. Setelah mereka mampu percaya kepada kita ya, kita tuh membangun trust, membangun rasa percaya masyarakat terhadap apa yang akan kita lakukan untuk mereka. Kita sadarkan bahwa sebetulnya pembangunan ini bukan buat kita, tetapi buat mereka. Begitu mereka muncul rasa percaya, mereka akan tahu bahwa yang kita lakukan itu sebetulnya untuk mereka. Jadi pembangunan itu dari mereka dan untuk mereka. Intinya itu mmm, dan itu tidak sulit menurut saya karena yang penting kita punya apa ya, eee, punya kegiatan dalam hal ini kita mampu meyakinkan mereka bahwa kita ingin bersama-sama dengan mereka memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik dalam hal ini, membangun fasilitas yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat desa, mhm, yaitu membangun energi atau listrik dari mhm. energi terbarukan, Dengan tujuan utamanya tadi supaya kesejahteraan masyarakat di desa menjadi lebih tinggi lagi begitu ya, Bu, ya? meningkat dan lebih baik. Nah, karena, menarik sebenarnya, Bu, karena, kalau misal, yang terjadi saat ini banyak sekali orang mungkin orang kota, ya anggaplah orang kota begitu, Bu, yang datang ke desa,
seakan-akan, datang ke desa menyelesaikan masalah yang ada di desa begitu, Bu. Sementara orang yang di kota sendiri belum menyatu seperti yang Ibu sampaikan tadi itu dengan orang-orang yang ada di desa, begitu ya, Bu, ya? Semen Jadi sebetulnya persoalan-persoalan desa itu mhm yang menyelesaikan ya harus orang desa. mhm Kita harus memberikan penguatan, pemberdayaan gitu kepada mereka mhm sehingga mereka merasa bahwa, "Oh ini, persoalanku," dan saya atau aku gitu ya, masyarakat itu harus merasa bahwa mereka punya kekuatan untuk mampu menyelesaikan persoalannya sendiri gitu loh. mhm. Tugas kita hanya membangkitkan passion atau greget, Wah, mereka iya. untuk mampu membangun dirinya sendiri. Jadi, sebenarnya bensinnya itu sudah ada di desa begitu ya, Bu, ya? Cuma kita Ada, memantik sedikit api saja begitu ya, Bu, ya? betul, setuju Ah. sekali. Nah, Bu, kalau boleh tahu Ibu memulai program ini sudah sejak tahun berapa, Bu? Sebetulnya program ini kan dimulai oleh suami saya tahun 79 ya. Oh, oke, Bu. Sejak sejak dia sebagai mahasiswa ITB yang waktu Mhm itu tentara menduduki kampus, mahasiswa tidak boleh, melakukan kegiatan politik di kampus, dulu ada dewan mahasiswa dibubarkan dan mhm sebagainya. Nah, sementara saya sendiri, terlibat itu sejak tahun 96, di mana saya mmm, menyadari bahwa kegiatan ini kok tidak hanya sekedar kegiatan membangun fisik, tapi mhm ini adalah kegiatan membangun bangsa ya, melalui masyarakat-masyarakat desa, di mana, nantinya setelah mereka sadar bahwa pembangunan itu harus ditentukan oleh kondisi masyarakat itu sendiri, bukan oleh siapapun. Namun prakteknya mereka tetap harus diberi penyadaran dan diberikan akses informasi, mhm akses pendanaan, ya. Terus mhm juga disadarkan bahwa kemampuan mereka itu luar biasa karena Allah itu menyediakan sumber daya alam ya yang bisa dibangun. Jadi kita sebagai orang luar tuh sebetulnya punya apa sih? Kan kita punya teknologi, mhm ya, kita punya financial lah, kekuatan finansial. Artinya bukan kita pribadi, tapi kita bisa mengajak siapapun gitu ya, mendatangkan, financial itu dari banyak pihak. mhm Terus kita juga punya kemampuan manajerial. Nah, teknologi finansial dan kemampuan manajerial inilah yang harusnya datang bersama-sama ya, ke sebuah desa bersama masyarakat lokal membangun, dan pembangunan itu harus untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Ini yang dibilang kita itu melakukan pembangunan berpartner dengan masyarakat lokal. Jadi investasi bersama masyarakat lokal untuk kemakmuran masyarakat lokal. mhm Sementara mainstream itu biasanya financial, teknologi, dan kemampuan manajerial ini datang ke desa hanya mengambil sumber dayanya saja dan masyarakat ditinggalkan. mmm, Sejak itulah muncul yang namanya kemiskinan. Jadi sebetulnya kemiskinan itu simptom, karena mhm real problemnya adalah masyarakat dipisahkan dari sumber daya lokal yang mereka miliki yang diberikan oleh Allah. mmm, Tugas kita adalah merekoneksikan, menyambungkan kembali ya, kalau itu terjadi, menyambungkan masyarakat lokal dengan sumber daya lokal sehingga kemakmuran itu bisa nyata terjadi di desa dimanapun kegiatan ini berlangsung. Kira-kira itu. nah, sederhananya membuat masyarakat desa mampu mengelola sumber daya yang mereka miliki begitu ya, Bu, ya? Betul, bahasa sederhananya itu. Ah Tetapi prosesnya memang berliku-liku iya, karena benar, memang Bu, di sini ada kemampuan yang harus dibangkitkan, mhm, ada sumber daya yang harus, dimunculkan gitu. Banyaklah faktornya, namanya juga membangun manusia ya. iya, Bu. Dan kalau boleh tahu, Bu, untuk membangun apa ya, Bu, ya, satu pembangkit listrik, begitu, Bu. Sebenarnya kan kalau untuk tujuan utamanya membangun kesejahteraan masyarakat desa itu kan panjang banget waktunya gitu, mungkin sekarang aja masih sedang proses begitu ya, Bu, ya. Tapi Betul. kalau boleh tahu, Bu, untuk, berapa sih durasi yang, biasa Ibu lakukan dalam membangun satu desa itu begitu, Bu? Tergantung Mhm. tergantung dari kultur, Oh, iya, Bu. masyarakat setempat. Mhm Ini saya boleh katakan ya, kalau kita bicara masyarakat Sumatera Barat, itu mhm cepat banget dibangunnya. Karena apa? Karena mereka memang
jiwa entrepreneurship-nya tinggi dan dia tahu bahwa, "Oh, listrik ini untuk kesejahteraan aku," gitu ya. Mhm, Jadi mereka itu diajak rapat beberapa kali juga sudah langsung paham gitu. Tapi mhm, beda ceritanya kalau kita membangun masyarakat Indonesia bagian timur. Bukan salah mereka, tapi memang mereka kan sudah terlalu mhm, jauh ditinggalkan dari proses pembangunan bangsa ini gitu. mhm, Jadi kalau di Papua, terus di NTT, ini kita perlu waktu lama. Saya bahkan pernah ya menyiapkan itu selama 5 tahun sampai proses pembangunan itu betul-betul bisa dirasakan dan dinikmati. mhm, Artinya masyarakat muncul kesadaran bahwa ini semua pembangunan ini untuk saya gitu loh, mhm, untuk saya orang desa, bukan untuk orang yang datang dan membangun gitu. Nah ini memang dari Sabang sampai Merauke bermacam-macam tergantung masyarakatnya, mhm, kondisi sosial apa, budaya setempat seperti apa, apakah mereka sudah dalam level yang bisa beradaptasi, menerima semua inovasi yang datang dari luar atau mereka masih harus ditunggu dulu gitu ya. Kan mhm, kalau kita melihat, secara ilmiah ada sebuah kurva gitu namanya kurva Gauss, itu mhm, ada kelompok masyarakat yang kira-kira 10% dari anggota desa itu orangnya sangat inovatif. Tapi juga ada mmm, mungkin 5% yang sangat lagar. Lagar itu mau dia apa-apain tetap dia tidak mau dan tidak bisa dibangun. Nah, mmm, konsentrasi kita harusnya pada orang-orang yang inovatif, sehingga nanti sisa dari masyarakat itu yang jumlahnya cukup besar ya 80%, mhm, itu akan melihat bahwa, oh, yang inovatif itu ternyata memberikan keuntungan yang luar biasa untuk kemajuan desa. Orang akan langsung mengikuti mhm. kelompok yang inovatif tadi, gitu loh. Jadi ini nih Wah, seninya luar biasa. Membangun manusia itu sebuah seni kok kalau menurut saya, mhm. yang Jadi harus betul-betul difahami. wah, iya, Bu. Jadi, rekayasa sosial yang sebenarnya Ibu bikin tadi itu adalah mengembangkan yang orang-orang yang inovatif yang 10% tadi itu ya, Bu, yang ada di desa. Dengan harapan Betul, ini akan menjadi contoh dan diikuti oleh 80% yang lainnya begitu ya, Bu, ya? sepakat, kira-kira Ah, itu. Kita ya mengatakan bahwa kita berproses bersama. Kalau mhm. rekayasa itu kesannya kan hal-hal yang negatif gitu ya. Iya, Jadi Bu. kita berproses bersama untuk memberi yang terbaik Mhm. bersama-sama dengan masyarakat setempat. Nah, tadi Ibu menyebutkan, contoh sederhana tadi Ibu menyampaikan ya, Indonesia suku bangsa macam-macam, kulturnya beda-beda, sifatnya juga beda-beda gitu Bu ya, Bu. Dan untuk durasi Betul, untuk membangun desa itu beda-beda sendiri begitu ya, Bu ya. Tadi Ibu betul. Itu mhm, ada uniqueness, Allah itu menciptakan semua manusia ya, per individu mhm, saja penuh uniqueness, apalagi ini uniqueness dari satu orang ke orang lain yang berbeda dan itu semua bersatu, sehingga kita harus betul-betul paham uniqueness masing-masing individu di dalam sebuah kerangka yang disebut masyarakat tadi itu. mhm, Disinilah kita harus betul-betul pandai melihat dan saya yakin Indonesia yang kaya raya ini dengan kebinekaannya setiap kelompok masyarakat berbeda satu dengan yang lain, gitu. mhm. Nah, dan Ibu tadi sempat menyebutkan angka, 5 tahun begitu Bu, untuk membangun satu apa, satu desa begitu ya, Bu ya. 5 kalau boleh tahu juga Bu, mmm, setelah Ibu meninggalkan desa yang sudah, dipicu untuk mereka bisa membangun desa mereka sendiri, sekarang bagaimana Bu? Apakah, tetap berjalan atau adakah tantangannya Bu? Loh, kita itu kan waktu masuk ke desa itu kita sebagai eksternal aktivator ya, Mhm, orang luar gitu yang diluted iya Bu, untuk menjadi bagian dari masyarakat. mhm, Tugas kita sebetulnya menyiapkan menyiapkan internal aktivator, mmm, menyiapkan local champion, menyiapkan orang lokal yang nantinya itu menjadi penggerak. Nah, ini biasanya ya kita bisa pergi atau phasing out setelah kita mendapatkan orang lokal yang nanti mampu mengatasi semua persoalan-persoalan itu bersama masyarakat yang lainnya. Jadi ada mhm, penggerak lokal. mhm, Ini harus kita siapkan sebelum kita meninggalkan daerah tertentu gitu. iya Bu. Nah, tadi Ibu, kembali ke yang 5 tahun tadi itu Bu, untuk menyiapkan desa tadi itu Bu. Apa sih yang membuat, ya 5 tahun Ibu, menyiapkan satu desa dan Ibu mulai tadi dan sebenarnya Bu Pun ini sebenarnya tidak bisa dipisah dengan Pak Iskandar ya, Bu, ya? Betul. Nah, dan tadi sudah dimulai 1970-an, lebih tua daripada saya, Bu. Nah, jadi apa sih yang membuat Ibu dan Pak Iskandar tetap konsisten sampai sekarang, Bu?
Mas, berbuat untuk orang lain itu membuat kita menjadi ketagihan ya, addicted gitu loh. Melihat orang bahagia, melihat orang mendapatkan manfaat, bisa hidup lebih baik, Mhm, itu kebahagiaannya tidak bisa dinilai dengan materi seberapa pun besar gitu ya. mhm, Nah ini saya pikir, ya kalau saya mengatakan kegiatan kita ini seperti perjalanan spiritual gitu, bahwa kita bisa bermanfaat ya, khairun mhm, nas anfa'uhum linnas. mhm. Sebaik-baik manusia itu memberi manfaat buat orang lain dan bismillah ya, Iya, mudah-mudahan Bu, kita konsisten di jalan ini dan saya amin. bersyukur bahwa sampai sekarang kita masih menekuni jalan ini. Nah, iya, Bu. Nah, kalau boleh tahu, eee, tadi Ibu menyebutkan sudah ketagihan begitu ya, Bu, ya? Sudah ketagihan melihat, orang bahagia ketika desanya sudah maju begitu ya, Bu, ya? Betul. Sebelum itu, Bu, eee, dari mana sih Ibu mendapatkan, nilai-nilai yang seperti ini begitu, Bu? Nilai-nilai apa, terjun ke desa, membangun internal aktivator tadi itu, Bu. Eee, Pengajaran dari mana Ibu dapatkan sehingga Ibu bisa menjadi seperti yang sekarang begitu, Bu? Hidup itu seperti air yang mengalir ya, dan Mhm, kita itu tentunya pasti belajar dari keluarga. mmm, Dan keluarga itu bisa keluarga di mana kita dulu dibesarkan, kemudian juga keluarga di mana kita membangun rumah tangga. Saya bersyukur bahwa saya diajari untuk berbagi ya, untuk memberi dari orang tua saya. Terus kemudian saya bisa meneruskan itu semua karena ternyata waktu menikah suami saya pun juga punya prinsip yang sama mmm, bahwa hidup kita harus rahmatan lil alamin, memberikan manfaat buat orang banyak dan saya yakin kalau kita menjaga dan merawat orang-orang duafa, Allah juga merawat dan menjaga hidup kita, sesimpel itu mmm, sebetulnya. iya, Bu, menarik. Nah, kalau tadi, Ibu menemukan, Pak Iskandar atau Pak Iskandar menemukan Ibu begitu, Bu, yang sudah sefrekuensi begitu, Bu. Gimana kok Ibu bisa menemukan Pak Iskandar dan Pak Iskandar bisa menemukan Ibu dan jadi satu rumah tangga begitu, Bu?